Mortal Kombat akhirnya dibuat kembali dan akan memberikan kita tampilan terbaru, storyline yang lebih seru, dan tentu saja fight sequence yang diharapkan oleh para penggemar game Legend tersebut. Makanya, wajar jika trailer ini diberi label restricted oleh HBO Max dan Warner Brothers. Karena sesuai dengan yang kita harapkan, film ini akan menumpahi layar kita dengan darah yang muncrat kemana-mana hingga tubuh yang hancur yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh bocil yang udah pinter ngomong anjing. Waktunya kita breakdown trailer perdana Mortal Kombat. Are you ready? Universe, let's talk about it. Setelah kita melihat first look dari Mortal Kombat melalui Sub-Zero yang di-highlight di beberapa promo teaser HBO Max, akhirnya yang dinanti pun tiba. Mortal Kombat akhirnya direboot dengan menunjuk sutradara debutan untuk feature filmnya, Simon McQuoid. Film ini akan tayang di bioskop dan di layanan streaming HBO Max pada tanggal 16 April 2021 nanti. Trailer malah semakin membuat kita penasaran dan pengen ngeskip langsung ke tanggal tersebut, tapi nggak bisa. So langsung saja kita bahas mengenai siapa saja yang ditampilkan dalam trailer perdana Mortal Kombat ini. Let's break it down. Trailer ini dibuka dengan narasi dari Sonya yang menjelaskan kepada Cole Young mengenai Outworld dan turnamen Mortal Kombat. Sonya Blade di sini diperankan oleh Jessica McNamee. Narasi tersebut membawa kita flashback ke 7 tahun sebelumnya ketika Sonya Blade dan rekannya Jackson Bridge alias Jax yang sedang menjalani misi mereka di Brasil untuk memburu seorang buronan yang ternyata adalah Sub-Zero yang diperankan oleh Joe Taslim. Kita flashback dulu ke film pertama Mortal Kombat pada tahun 1995. Di sini ada persamaan di mana Jax dan Sonya juga sedang menjalankan misinya untuk memburu seorang gembong kriminal yang adalah Kano. Perbedaan lainnya, misi tersebut dilakukan di Hong Kong. Sementara untuk versi reboot ini, misi mereka dilakukan di Brasil. Sayangnya, Jax malah tidak berkutik oleh targetnya, yaitu Sub-Zero, yang pada akhirnya membekukan pistolnya dan bahkan mampu menghalangi laju peluru pistol tersebut sebelum akhirnya membekukan dan mematahkan kedua lengannya. Ini merupakan perubahan besar dari backstory Jax di video game dan menegaskan kalau Sub-Zero adalah villain di film terbaru ini. Sebenarnya di film yang dirilis sebelumnya, Sub-Zero juga merupakan villain, namun karakter ini justru sangat disia-siakan di mana dia kalah dengan begitu mudah oleh lawannya. Jax sendiri akhirnya mendapatkan lengan cybernetiknya dan melakukan fatality movement dengan melakukan head clap kepada musuhnya yang kemungkinan bukan karakter cameo biasa, tapi bisa saja dia adalah Hotaru atau Dairu. It had the same marking you do, Cole. It's a birthmark. Setelah melihat pertemuan masa lalu antara Sub-Zero dan Jax, trailer ini pun menjelaskan sekilas mengenai asal-usul dari Cole, karakter baru dalam film ini yang mana dia adalah seorang petarung MMA yang punya tanda lahir berbentuk naga Mortal Kombat. Sonya Blade dan Jax lalu memberitahu Cole bahwa Sub-Zero juga memiliki tanda yang sebenarnya itu bukan sekedar tanda biasa, melainkan sebuah invitation atau undangan, dan dia menjadi the chosen one atau yang terpilih untuk ikut dalam turnamen Mortal Kombat. Cole lalu terlihat bergabung dengan Sonya, Jax, dan satunya lagi kemungkinan Liu Kang yang diperankan oleh Lu Dilin. Mereka berempat berjalan menuju sebuah lokasi yang kemungkinan akan mengantarkan mereka ke Outworld. Satu hal yang tidak mungkin dirubah adalah mengenai turnamen Mortal Kombat itu sendiri. Sebuah turnamen rahasia dan sebagian besar manusia di bumi tidak mengetahuinya. Hanya mereka yang terpilih yang bisa mengetahui mengenai turnamen tersebut dan sekaligus ikut menjadi peserta. Berdasarkan film pertama, turnamen Mortal Kombat ini adalah turnamen yang diikuti oleh petarung perwakilan dari Earth Realm dan Outworld. Outworld diceritakan sedang dalam misi untuk menguasai bumi atau Earth Realm, dan untuk mewujudkannya mereka harus memenangkan turnamen sebanyak 10 kali berturut-turut dengan juara bertahan yang tidak terkalahkan dari Outworld, yaitu Prince Goro. Goro sendiri akhirnya dikonfirmasi bergabung dalam film ini. Sebuah lukisan juga ditampilkan dalam trailer yang menggambarkan pertarungan klasik turnamen Mortal Kombat sebelumnya yang memperlihatkan The Great Kung Lao mengalahkan Shang Tsung dan menjadi juara turnamen, sekaligus menjadi penyemangat petarung bumi bahwa meski lawan mereka nanti memiliki kekuatan beragam dan bahkan banyak yang memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia normal, namun mereka bisa memenangkan turnamen. Ditambahkan dengan narasi Sonya yang menjelaskan tentang seluruh dunia memiliki cerita tentang Mortal Kombat sesuai dengan kultur mereka masing-masing. Kita juga bisa melihat pertemuan antara Raiden dan Shang Tsung yang berdasarkan kisah dari film pertama mereka masing-masing adalah pemimpin prajurit Earth Realm dan Outworld. Lord Raiden ini merupakan mentor dalam cerita Mortal Kombat, tapi sepertinya akan ada kisah baru yang diharapkan
diharapkan dari film terbaru ini meski jangan sampai terlalu kabur dan jauh dari sumber aslinya. Sebenarnya, duel di antara mereka berdua adalah yang paling ditunggu. Lokasi mereka bertemu ini terlihat mirip dengan lokasi di mana Scorpion dan Sub-Zero berduel di akhir trailer. Entahlah, apakah ini berarti Scorpion berada di sisi Raiden kali ini, sementara Sub-Zero sudah bisa dipastikan merupakan main villain dari Outworld. Raiden akan diperankan oleh Tadanobu Asano, sementara Shang Tsung akan diperankan oleh Chin Han. Perhatikan kostum yang dikenakan oleh Shang Tsung yang bisa dipastikan kalau dia masih hobi menyedot jiwa dari para petarung. Your soul is mine. Berbicara soal Scorpion, kali ini kita juga akan melihat banyak kisah masa lalu atau flashback dari Scorpion yang bernama asli Hanzo Asashi yang diperankan oleh Hiroyuki Sanada. Hanzo terlihat melawan sekelompok pembunuh yang bisa saja dari klan Lin Kuei Sub-Zero. Perhatikan kunai yang digunakan tidak menggunakan rantai besi melainkan sebuah kunai darurat dengan menggunakan seutas tali yang ternyata bisa membantai lawan-lawannya dengan brutal. Ini merupakan movement video game yang paling ikonik untuk Scorpion. Scorpion dan Sub-Zero juga memang punya dinamika yang panjang dalam hubungan mereka, di mana Scorpion menyimpan dendam terhadap Sub-Zero Bi-Han yang sebelumnya membunuhnya. Atas bantuan iblis, dia pun diizinkan kembali untuk membalaskan dendam kematiannya yang membuat Bi-Han terkejut dengan kehadirannya kembali. Jadilah kisah ini sepertinya menarik untuk diadaptasi agar bisa memberikan kedalaman cerita yang akan memperkuat film ini nanti dari segi plot lainnya. I'm Sonya. That's Kano. Setelah adegan tersebut, kini kita bisa melihat Sonya Blade yang memperkenalkan dirinya. Lalu ada Kano yang juga terlibat pertarungan dengannya. Kano diperankan oleh Josh Lawson yang adalah pimpinan gembong kriminal Black Dragon. Tapi dalam film ini plot lainnya kemungkinan dimodifikasi menjadikannya sebagai sekutu fighter di bumi di awal lalu mengkhianati mereka. Penampilan Kano secara keseluruhan memang menarik. Berdasarkan apa yang kita lihat di trailer, selain dia menghadapi Sonya, Kano juga terlihat menghadapi Kung Lao dengan menggunakan laser mata cybernetiknya, namun berhasil ditepis menggunakan topi milik Kung Lao. Dalam film pertama, Kano justru direkrut oleh Shang Tsung untuk menjadi petarung Outworld. Berikutnya ada Liu Kang yang menggunakan kekuatan fire magic-nya yang memang sudah menjadi ciri khasnya dalam game Mortal Kombat sejak game pertama di SNES. Biksu Shaolin ini memang sudah sering menjadi protagonis utama untuk franchise dan sepertinya juga akan seperti itu dalam reboot ini, meskipun peran utama sepertinya akan melekat di Cole Young selain Scorpion dan Sub-Zero. Kita juga bisa melihat Liu Kang mengeluarkan kekuatan Flaming Dragon yang sudah menjadi ciri khasnya dalam game dan mengobati kekecewaan para fans yang enggan mengingat bagaimana gagalnya Mortal Kombat Annihilation yang dirilis pada tahun 1997 yang lalu. Kita juga bisa melihat Kung Lao yang berdiri bersama dengan Liu Kang yang mengkonfirmasi kalau kedua karakter ini adalah sahabat. Kung Lao akan diperankan oleh Max Huang. Dia adalah salah satu keturunan terakhir dari The Great Kung Lao, juara Mortal Kombat yang harus kehilangan gelar dan bahkan nyawanya setelah dikalahkan oleh Prince Goro 500 tahun sebelumnya. Inilah awal mula Shang Tsung memimpin turnamen. Kung Lao awalnya dipilih untuk mewakili Shaolin di turnamen Mortal Kombat, namun dia menolak setelah mengetahui besarnya konsekuensi seorang juara turnamen tersebut. Maka Liu Kang lah yang terpilih dan benar-benar keluar menjadi pemenang. Apakah akan berakhir seperti ini juga dalam film? Setelah pertemuan Raiden dan Shang Tsung yang kita lihat di scene sebelumnya, kali ini kita melihat karakter penjaga Earth Realm ini memamerkan sedikit kekuatannya dengan menggunakan kemampuan teleportasi kilat khasnya seperti dalam game. Memang Raiden diceritakan tidak terlibat banyak dalam pertarungan di turnamen, namun kalau berkaca kepada pertemuan Sub-Zero dan Scorpion, maka bukan tidak mungkin kita juga akan melihat pertarungan singkat yang diinginkan oleh para fans antara Raiden dan Shang Tsung. Lord Raiden di film ini akan diperankan oleh Tadanobu Asano yang akan menuntun para fighter bumi. Di jajaran protagonis ini kita bisa melihat Kano di antara mereka yang menjelaskan plot Kano yang kita ceritakan di awal tadi. Tapi yang lebih menarik sebenarnya adalah sebuah Easter egg yang diletakkan dalam scene singkat ini. Sebuah kipas biru yang diletakkan di samping para petarung. Kipas ini tentu saja adalah milik Kitana, sang putri Emperor Outworld Shao Kahn. Dalam film pertama dialah yang menuntun Liu Kang untuk menaklukkan Sub-Zero dan Shang Tsung. Dari keseluruhan trailer, kita tidak melihat karakter ini muncul. Tentu saja aneh ketika Melina yang justru merupakan kembarannya sudah ditampilkan sejak awal trailer. Melina sendiri tampil gahar dengan twin sai-nya dan menarik juga ketika melihat Melina menjilati sai-nya yang sepertinya menandakan kalau dia juga akan memiliki fatality movement-nya dengan menelan lawannya. Nah, inilah salah satu scene yang mengejutkan dalam trailer ini. Scorpion hadir dengan balutan energi api yang kemungkinan merupakan scene kembalinya Hanzo dari kematian dengan mengenakan kostum kuning klasiknya. Seperti yang kita jelaskan tadi, dia akan kembali dengan bantuan iblis Netherrealm sebagai senjata dimensi neraka tersebut dengan penuh aura jahat. Atau bisa jadi juga ini adalah scene ketika Scorpion sedang bersiap untuk finishing movement favoritnya. Karena kalau kita lihat perubahan wajahnya, dia berubah menjadi tengkorak. Sepertinya sedang bersiap untuk membakar
membakar lawannya. Sekilas kita juga bisa melihat Shao Kahn, namun masih dalam wujud patungnya dengan menggunakan kostum pertempuran khasnya. Ini sekaligus mengkonfirmasi kalau kisahnya tidak akan dirubah, di mana Emperor Outworld masih menjadi milik Shao Kahn, bukan Shang Tsung seperti yang diklaim belakangan ini. Dan adegan setelahnya adalah penampilan Reptile yang menggunakan kekuatan khas dalam gamenya, Invisible, tidak terlihat. Reptile adalah ninja, iblis, dan monster hijau yang dikonfirmasi akan tampil dalam film ini, sama dengan di film live action pertama Mortal Kombat. Reptile juga ditampilkan namun dengan mudah ditaklukkan oleh Liu Kang dengan menggunakan bicycle kick-nya. Kita pun bisa melihat wujud aslinya ketika menghadapi Kano yang berhasil mengoyak dadanya yang menjadi fatality movement Kano dalam film. Diakhiri dengan Kano meremas jantung Reptile. Tampilan Reptile ini sendiri terinspirasi dari Mortal Kombat Deadly Alliance. Ada dua karakter yang masih belum kita bahas dan menarik untuk memprediksi apa yang akan terjadi terhadap kedua karakter ini. Yang pertama adalah Cole Young yang diperankan oleh Louis Tan. Melihat secara keseluruhan trailer, sepertinya Cole akan menjadi point of view dalam film ini. Dia juga memiliki adik perempuan yang bernama Emily yang diperankan oleh Matilda Kimber. Ada seseorang yang sedang dihadapi oleh Goro di tengah trailer dengan struktur tubuhnya yang aneh, yang untuk sementara kita yakini kalau itu adalah Cole Young, yang entah apa yang telah terjadi hingga membuat tubuhnya seperti itu. Tapi siapa sebenarnya Cole Young? Ini masih menjadi misteri di balik trailer keren ini. Ada banyak teori yang mengatakan kalau Cole Young sebenarnya karakter yang kita kenal. Banyak yang mengatakan kalau dia sebenarnya adalah Johnny Cage. Nah, Johnny Cage menjadi sosok penting dalam game dan film pertama Mortal Kombat. Ditambah lagi dialah yang mengalahkan Prince Goro dalam film tersebut. Mengingat film ini mengadaptasi banyak cerita dari game pertama dan kedua Mortal Kombat, maka satu-satunya karakter yang tidak mendapatkan kesempatan untuk tampil adalah Johnny Cage. Apakah dia akan menggantikan posisi Johnny Cage dan jangan-jangan Cole Young adalah Johnny Cage? Sepertinya tidak. Ada juga teori yang mengatakan kalau Cole Young adalah Kuai Liang, Sub-Zero kedua setelah Bi-Han tewas. Apalagi dia terlihat seperti dihantui oleh Scorpion. Tapi teori ini masih butuh pembuktian lebih jauh. Maka bisa kita simpulkan untuk sementara kalau Cole adalah Cole Young sendiri, yang merupakan karakter baru yang sedang dikembangkan oleh franchise ini dan kemungkinan akan dimunculkan ke dalam game Mortal Kombat selanjutnya. I am Sub-Zero. Sekarang kita beralih ke Sub-Zero. Indonesia tentu bangga dengan kehadiran karakter ini, apalagi kalau bukan karena diperankan oleh Joe Taslim, kan? Tapi yang membuat saya tertarik bukan itu, melainkan plot yang akan disajikan dan keputusan pihak studio menjadikan Sub-Zero dan Scorpion sebagai point of view. Sub-Zero adalah karakter ikonik dalam franchise Mortal Kombat. Dia memiliki dinamika yang panjang dengan seterunya tersebut. Kehadirannya dan bahkan sequence aksinya seolah mengobati kekecewaan kita terhadap film sebelumnya yang menampilkan Sub-Zero dan seolah-olah disia-siakan begitu saja. Dalam trailer ini, Bi-Han tidak hanya bisa melemparkan kekuatan energi beku dan membuat genangan air menjadi beku, melainkan Sub-Zero ini juga mampu mempersenjatai lingkungan sekitarnya. Lihat saja caranya di sequence menjelang akhir trailer ketika dia mampu membuat dinding es menjadi beku dan melemparkan Scorpion untuk menghantam dinding es tersebut, serta bagaimana dia membekukan darah Scorpion lalu mengubah darah tersebut menjadi belati untuk melukai Scorpion. Nah, yang menarik adalah ada footage singkat di trailer ini di mana Sub-Zero berjalan keluar dari portal berasap yang gelap. Awalnya saya berpikir kalau ini sudah pasti Smoke, tapi besar kemungkinan kalau dia adalah perwujudan dari Bi-Han pasca kematiannya yang kita kenal dengan Noob Saibot. Di post-credit title trailer ini, kita akhirnya mendengarkan Shang Tsung meneriakan slogan khas ikonik Mortal Kombat. Dan sejumlah aksi fatality pun kita lihat. Saya mau mengajak kalian untuk melihat lebih jauh mengenai scene ketika Mileena akhirnya tewas yang ternyata dibunuh oleh Sonya Blade menggunakan kekuatannya. Tapi Sonya tidak melawannya sendiri, melainkan dibantu oleh Cole. Nah, di sini Cole kembali dengan wujud seperti ketika kita melihatnya melawan Goro. Mirip dengan armor besi, namun perhatikan senjatanya. Entah itu dia pegang atau tidak, tapi terlihat sangat mirip dengan persenjataan milik Baraka dalam franchise ini. Nah, itu dia breakdown trailer terbaru Mortal Kombat yang semakin membuat fans tidak sabaran untuk menyaksikannya. Tentu saja selain sequence aksinya, kita mengharapkan plot story yang lebih baik, lebih dalam, dan lebih kuat untuk film ini. Kita lihat saja nanti hasilnya ketika film ini dirilis di bioskop. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.